Halo guys, hari ini aku mau rekomendasiin rumah 2 lantai dengan 4 kamar tidur yang harganya tuh masih di bawah 1 miliar. Lokasinya deket banget sama stasiun KRL, dan kalau kalian beli secara KPR, cukup sediain 5 juta all in tanpa DP dan free biaya surat-surat. Penasaran? Sama dong. Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Hari ini kita lagi ada di Cilebut, Bogor. Kita mau review perumahan yang lokasinya tuh cuma 1 km atau 5 menit berkendara ke stasiun KRL Cilebut. Cocok buat teman-teman yang kerjanya di pusat kota Jakarta. Atau dari sini juga cuma 10 menit aja ke pintu tol Kayu Manis terusan dari Bogor Outer Ring Road 2. Untuk perumahan ini punya luas area 9 hektar dan ini sudah masuk tahap ketiga nih penjualannya. Dilengkapi fasilitas yang cukup banyak ya, mulai dari one gate system dengan barrier gate, security CCTV 24 jam, lapangan basket atau lapangan futsal, clubhouse with swimming pool, ada kolam renang anak, kolam renang dewasa di dalamnya, gym indoor, playground dan juga musola. Nah, sebenarnya di sini tuh ada 2 show unit ya teman-teman. Yang di sebelah kanan saya ini adalah rumah 1 lantai dan di sebelah kiri saya ini adalah rumah 2 lantai. Tapi hari ini saya akan bahas rumah yang 2 lantainya aja. Buat kalian yang mau request rumah 1 lantainya, coba deh tulis di kolom komentar. Rumah 2 lantai ini punya luas bangunan 69 meter persegi, luas tanah 60 meter persegi, dimensinya lebarnya 5 meter, panjangnya 12 meter. Meskipun ukurannya cuma 60 meter persegi, tapi di dalamnya sudah bisa memenuhi kebutuhan sampai dengan 4 kamar tidur. Rumahnya punya desain American style dengan bentuk atap miring dari rangka atap baja ringan yang ditutup dengan genteng flat beton. Rumahnya kelihatan bersih dan mewah dari luar dengan dominasi cat warna putih, ada aksen list-list hitam dari kusen pintu dan juga kusen jendela. Di bagian depannya juga dikasih motif batu alam dengan material HT ukuran 60 x 60. Rumah ini udah double dinding dari bata ringan dan diberikan listrik berdaya 2200 watt. Nah, di bagian depannya ini ada carport yang muat untuk 2 mobil ya. Lebarnya 4,5 meter, panjangnya kurang lebih sekitar 4,5 meter. Jadi muat untuk 2 mobil atau 1 mobil dan juga beberapa sepeda motor. Di sampingnya selebar 0,5 meter dijadiin sebagai taman depan rumah. Tapi di rumah contoh ini tuh dipakein artificial pen ya. Bisa jadi ide teman-teman juga nih. Kalau misalnya males atau nggak punya waktu buat siram-siram tanaman, artificial pen ini bisa jadi alternatifnya ya. Jadi rumahnya juga tetap kelihatan asri gitu. Nah, nantinya kalau kalian beli rumah ini juga bakalan dapat kanopi, free kanopi. Jadi selain lingkungannya juga udah rapi karena listriknya sudah underground, jaringan listrik, jaringan telepon semua sudah di bawah tanah. Rumahnya sendiri juga nantinya bakalan dapat kanopi. Di sini ada yang menarik. Jadi di bagian taman depan rumahnya meskipun nggak dikasih lampu, tapi saya yakin kalau malam-malam rumah ini tuh bakal tetap kelihatan terang dengan adanya lampu tempel seperti ini. Desainnya disesuaikan dengan rumahnya American style. Di sini juga udah dikasih keran air buat siram tanaman atau cuci kendaraan kalian. Nah, untuk jendelanya ada 2, ini tuh menerangi area living roomnya. Dan untuk area terasnya menurut saya cukup proper ya. Ukurannya 2 meter dikali 1 meter. Materialnya udah pakai HT ukuran 60 x 60 dengan warna hitam seperti ini. Di sini bisa kalian fungsikan untuk taruh pot tanaman, rak sepatu, atau mungkin bangku. Jadi kalau misalnya pergi atau pulang ke rumah, kalian bisa lepas sepatu, lepas sendal di area ini. Untuk pintunya juga disesuaikan dengan desain rumahnya American style dengan kayu-kayu timbul seperti ini. Pintunya dari engineering wood yang dicat warna putih. Dan untuk kusen pintu, kusen jendelanya ini dari aluminium yang di coating warna hitam. Sekarang kita lihat yuk ke dalam rumahnya. Untuk pintu utamanya ngadep ke samping seperti ini, jadi soal privacy nggak perlu khawatir karena dari depan tuh nggak bisa lihat langsung ke dalam rumahnya. Dari tadi mungkin kalian ke distract ya, berisik banget di depan karena lagi ngecat. Jadi kita tutup aja pintunya supaya nggak terlalu berisik. Nah, begitu masuk kita langsung ketemu sama area living room. Ukurannya kurang lebih sekitar 3,8 x 3,9, cukup besar ya, hampir 4 x 4 meter. Di sini pakai konsep open space tanpa sekat. Jadi kalian bisa melakukan beberapa aktivitas sekaligus di area ini. Kayak contohnya nonton bareng pasangan, bisa makan sambil nonton, atau yang lebih ekstrim
kalian bisa masak sambil nonton TV. Tapi tentunya harus hati-hati, kalau udah selesai jangan lupa kompornya dimatiin. Tapi disclaimer dulu, untuk seluruh furniture yang kalian lihat di video ini tuh hanya sebagai inspirasi aja ya. Jadi kalau misalnya kalian beli rumah ini dapatnya kosongan. Kalau kalian suka, kalian bisa implementasikan di rumah yang udah kalian beli nanti. Tapi satu yang kurang dari area kitchennya menurut aku adalah nggak ada cooker hoodnya ya. Mungkin karena kompornya ini bersebelahan langsung sama pintu sliding door ini. Jadi kalau misalnya masak, itu asam masakannya bisa keluar dengan baik. Nah, di bagian belakang ini adalah taman belakang ya. Dan ini tuh dipisahin sama sliding door kaca seperti ini. Jadi emang sengaja dibuat kaca supaya area living roomnya tuh tetap terang ya. Selain jendela dari depan tadi, di bagian belakang ini juga bisa ngebuat area belakangnya jadi lebih terang, sirkulasi udaranya juga lebih bagus. Taman belakang ini bisa kalian fungsikan jadi service area ya. Ukurannya juga cukup besar, 2,5 meter dikali 2,5 meter. Bisa cuci baju, jemur baju di area ini. Dan tentunya nanti pembatas antar tetangganya nggak dibuat sependek ini harusnya. Nah, tadi saya udah bilang kalau rumah ini tuh punya 4 kamar tidur. Satunya ada di bawah dan 3 lagi ada di lantai 2. Di bawah ini cocok banget buat jadi kamar tamu atau kamar orang tua. Ukurannya compact, 2,5 meter dikali 2,5 meter. Di sini kalian bisa pakai kasur single atau mungkin sofa bed. Terus ada meja untuk belajar atau kerja dengan open storage di bagian atasnya. Di ujungnya bisa kalian fungsikan jadi close storage ya, atau lemari pakaian di sini. Wah, kalau punya ruang kerja kayak gini sih saya bakalan betah ya. Jadi habis kerja capek, suntuk, bisa rebahan di kasurnya. Dan ini tuh view-nya langsung ke taman belakang ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh visual yang lebih seger, kalian bisa pakai vertical garden. Jadi view-nya tuh bisa lebih fresh gitu. Nah, untuk kamar mandinya ada di bagian depan. Di sini tuh pakai seamless door ya. Tapi aslinya mungkin nanti dapatnya PVC yang tentunya tahan terhadap air dan juga rayap. Untuk sanitarinya udah lengkap. Ada kloset duduk, wastafel, dan tentunya ada area basahnya dengan shower di bagian belakang ya. Jadi ini adalah kamar mandi, bukan powder room. Nah, sekarang kita lihat yuk ke lantai 2-nya. Oh, ternyata di lantai 2-nya tuh dibuat split level nih teman-teman. Jadi kamar tidur anak dan kamar tidur utamanya tuh dibuat selisih ketinggiannya kurang lebih sekitar 40-50 cm dengan 2 step anak tangga seperti ini. Nah, kita lihat dulu untuk kamar tidur anak yang pertama. Ini kamarnya boys banget ya, dengan pernak-pernik ala NBA. Di sini ada meja belajar, open storage, lemari pakaian, dan kasur ukuran single. Tentunya kamar tidur utama ini punya jendela yang bisa dibuka dan view-nya tuh langsung ke area backyard yang ada di bawah tadi, teman-teman. Nah, menurut aku ini smart layout sih. Jadi dengan area backyard yang compact, itu bisa memberikan dampak yang cukup besar di beberapa ruangan di dalam rumahnya ya. Kayak contohnya kamar tidur di bawah dan 2 kamar tidur anak di lantai atasnya. Jadi dengan adanya jendela, ini tuh bisa membuat sirkulasi udara di dalam ruangannya tuh lebih baik, pencahayaannya juga lebih oke. Dijamin nggak bakalan jamuran deh. Selain itu, area void ini bisa kalian gunakan juga untuk taruh kompresor AC. Jadi nggak perlu taruh kompresor AC di depan lagi, yang tentunya bakalan bisa ngeganggu visual fasad depan rumahnya. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Ukurannya hampir sama dengan kamar tidur sebelumnya, kurang lebih sekitar 2,5 dikali 2,5 meter. Bedanya desainnya lebih girly ya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah ini dan pengen didesain seperti ini kamar tidur anaknya, kalian bisa pause video ini dan kasih ke orang desain kalian. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi naik dulu 2 step anak tangga menuju ke kamar tidur utama, tapi ternyata sebelum ke kamar tidur utama di sini udah disediain 1 kamar mandi lagi untuk anak. Jadi ini adalah kamar mandi sharing, ukurannya 2,5 meter dikali 1,3 meter. Untuk sanitarinya udah lengkap dari Toto, dindingnya udah full pakai HT ukuran 60 x 60 dengan 2 warna. Di sini juga udah dikasih jendela yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara dan sudah diberikan instalasi water heater beserta soketnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang water heater, nggak perlu bobok-bobok lagi ya area kamar mandinya. Nah, kita lanjut untuk kamar tidur utamanya. Wah, ini sih gede banget guys. Ukurannya lebarnya 5 meter, panjangnya 3 meter, include sama ensuite bathroomnya ya. Jadi untuk ensuite bathroomnya nih, vibes-nya atau desainnya tuh mirip ya sama kamar mandi anak tadi.
Bedanya mungkin ini lebih panjang, kurang lebih sekitar 2,9 meter. Jadi antara area basah dan area keringnya bisa kalian pisahin pakai tempered glass. Oh ya, untuk sumber air di rumah ini sudah menggunakan PDAM dan setiap pembelian rumahnya juga kalian udah dapetin free torrent. Untuk kamar tidur utamanya ini spacious banget teman-teman. Kalian juga sudah dapat jendela yang gede, sebagian jendela mati dan sebagian lagi jendela hidup yang bisa dibuka seperti ini. Jangan lupa kalau punya anak kecil dipakein teralis aja ya biar aman. Nah, untuk kasurnya kalian bisa menggunakan kasur ukuran king. Kanan kirinya bisa ditambahin nakas atau bed settable. Di depan kasurnya bisa kalian taruh TV ya. Di sini pakai bracket. Dan menurut aku TV-nya kurang gede sih, karena jarak antara TV ke kasurnya aja ini udah kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Jadi menurut aku yang pas mungkin TV ukuran 42 inch atau mungkin 50 inch, baru nontonnya mantep banget. Dan untuk memenuhi kebutuhan tuan rumah dan nyonya rumah, di sini kalian bisa fungsikan jadi meja rias dan juga lemari pakaian. Gak cuma ini aja, kamar tidur utama ini juga masih punya satu space yang menurut aku nih bisa difungsikan juga jadi meja kerja ya. Udah dikasih soket juga, jadi kalau misalnya mau ngecas handphone atau ngecas laptop, bisa banget di area ini. Gimana teman-teman, cocok nggak nih rumahnya sama yang kalian cari? Coba tulis di kolom komentar ya. Untuk tahap ketiga, perumahan ini menawarkan dua tipe rumah. Rumah 1 lantai atau rumah 2 lantai dengan pilihan 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, atau 4 kamar tidur. Untuk rumah 1 lantainya dijual dengan harga mulai 597 juta, cicilan KPR mulai 3,9 juta. Dan untuk rumah 2 lantainya dijual dengan harga mulai 710 juta, cicilan KPR mulai 4,7 juta per bulan. Khusus pembelian secara KPR, kalian cukup sediain booking fee 5 juta, udah all in, free DP 5%, free biaya surat-surat kayak BPHTB, AJB, biaya balik nama, sampai sertifikat hak milik, subsidi biaya KPR 5%. Kalian juga bisa dapetin free kanopi, free torrent air, free AC, dan kesempatan untuk mengikuti grand prize dengan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky. So, buat kalian yang tertarik mau janjian survei, caranya gampang aja, kalian tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Terakhir, buat kalian yang suka sama video ini, bantu kita untuk like dan share video ini serta subscribe channel Property Hunter ya, supaya kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow. Mudah beli rumah, siapa takut? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.